Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca Al-Fatihah saja. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Nasallu jalsa muslimana wa abawana wa rijalana wa salafuna salihun an Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirati afiyatan likulli syarr jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa liawladina wa limasyayikhina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين أما بعد. Alhamdulillah, kita akan lanjut sedikit materi yang tadi karena tinggal sedikit saja. Dan alhamdulillah saya tadi tidak salah, hanya saja salah penyebutan terkait oksitosin. Jadi oksitosin itu dihasilkan oleh kelenjar pituitari posterior. Atau kalau tadi teman-teman ingat, kelenjar pituitari itu punya dua lobus, yaitu lobus anterior yang sudah kita bahas tadi sesi sore. Sekarang kita akan membahas tentang lobus posterior. Berarti kalau posterior berarti belakang, ya berarti yang lebih dekat atau yang lebih jauh dari mata kita, ya. Jadi lebih ke arah belakang, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan antara jarak anterior dengan posterior, tapi semata-mata untuk kepentingan pembelajaran, maka penyebutan keduanya tetap dibedakan, anterior, posterior. Anterior tadi punya memiliki 5 sel, yang 5 sel itu ada ada 2 sel yang menghasilkan 2 hormon, sisanya 3 sel yang lain menghasilkan 1 hormon saja. Sel yang menghasilkan 2 hormon itu adalah satu gonadotrof yang dia menghasilkan follicle stimulating hormone dan juga menghasilkan luteinizing hormone. Kemudian yang terakhir yaitu tirotrof ya, tirotrofin ya, tirotrof ya. Dia menghasilkan dua hormon, yaitu hormon adrenocorticotropic hormone dan juga melanocyte stimulating hormone ya. Kita lanjut sekarang ke bagian posterior yang untuk memahaminya mari kita lihat video dulu, nanti akan saya terangkan sebagaimana di pertemuan kita sore tadi. The pituitary gland itself is made up of 2 parts with different embryological origins. The posterior pituitary gland is technically known as the neurohypophysis. The word means downgrowth because of the downgrowth of the brain. It contains the terminals of nerve fibers originating in the hypothalamus, and when those nerves are stimulated, the posterior pituitary releases its hormones into the blood. The 2 hormones released from the posterior pituitary of humans include antidiuretic hormone and oxytocin. Both of these are peptide hormones, 9 amino acids long, and they're closely related in structure. Antidiuretic hormone, also known as ADH and vasopressin, works on the kidney to make it produce concentrated urine. And in high concentrations, ADH causes vasoconstriction of arterioles. Oxytocin promotes contraction of the uterus in childbirth and later on promotes milk release when the baby is breastfeeding. You might then ask why the uterus doesn't contract and the mother doesn't go into labour again every time the baby breastfeeds, if both of these things are controlled by oxytocin. But this is because the oxytocin receptors on the uterus are downregulated after birth. Remember that changing patterns of receptor expression can be used to change the function of a hormone in the body. Ya, baik. Jadi setelah tadi kita membahas tentang hormon-hormon
atau sel-sel yang berada di lobus anterior daripada kelenjar pituitari. Maka sekarang kita akan belajar tentang dan hormon-hormonnya pastinya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang apa itu yang disebut sebagai lobus posterior daripada kelenjar pituitari. Yang sebagaimana yang teman-teman lihat tadi di video, dijelaskan bahwasanya secara embriologis kedua lobus ini meskipun sama-sama merupakan lobus pituitari, tapi secara embriologis keduanya berasal dari yang berbeda, berasal dari jaringan embriologis yang berbeda. Sebagai contoh tadi digambarkan bahwasanya di lobus posterior ini itu juga banyak ditemukan saraf, ya, sel-sel saraf atau jaringan-jaringan saraf. Ya, sehingga tadi disebutkan bahwasanya berbeda dengan mekanisme kontrol yang ada pada lobus anterior kelenjar pituitari, yang mana tadi kalau di kasusnya anterior tadi, hipotalamus itu memproduksi dan mensekresikan hormonnya. Tadi ada namanya hormon yang namanya belakangnya releasing hormone, yang RHRH, ada gonadotropin releasing hormone, ada thyroid releasing hormone, kemudian ada juga tadi apa? Thyroid releasing hormone, kemudian ada gonadotropin releasing hormone, ada juga growth hormone releasing hormone. Berarti kalau dibalik artinya gampang. Growth hormone berarti releasing hormone berarti hormon yang menstimulus releasing pelepasan. Pelepasan apa? Growth hormone. Jadi hipotalamus memproduksi hormon yang menstimulus pelepasan hormon pertumbuhan. Di bahasa Inggris kan dibalik. Growth hormone releasing hormone. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, hormon menstimulus pelepasan hormon growth faktor pertumbuhan. Ulang, growth hormone releasing hormone. Berarti hormon penstimulus proses sekresi hormon pertumbuhan. Kita balik lagi, contoh gonadotropin releasing hormone. Berarti artinya adalah hormon penstimulus proses sekresi hormon gonadotropin. Dibalik lagi tadi ada namanya thyroid stimulating hormone, thyroid releasing hormone. Berarti hormon yang menstimulus proses sekresi hormon tiroid. Jadi dibolak-balik ya, terjemahnya sangat gampang sekali, tidak perlu dihafalkan, cuman dipahami saja polanya. Kalau dipahami polanya sudah jelas, sudah hafal, sudah paham, insya Allah nanti tidak perlu dihafalkan. Nah, sekarang kita masuk ke posterior. Jadi tadi kalau dari tadi hipotalamus memproduksi hormon-hormon tadi, ada yang sifatnya sebagai releasing hormone, itu yang mudah dihafalkan, mudah dipahami, dan semuanya berasal atau berjenis peptide atau water soluble peptide, yaitu peptida yang larut di dalam air sehingga dia bisa didistribusikan lewat darah tanpa perlu bantuan protein-protein karier. Yang kedua, itu nanti tadi juga ada hormon yang kategorinya adalah inhibitory hormon, ya. Yang mana hormon itu dilepaskan oleh hipotalamus justru untuk menghentikan aktivitas yang sedang berlangsung. Kebalikannya tadi, releasing hormone dilepaskan justru untuk mengaktifkan proses-proses tertentu, kayak tadi misalkan proses pelepasan atau proses sekresi hormon tiroid. Jadi kalau releasing hormone tadi, thyroid releasing hormone dilepaskan oleh hipotalamus, maka efeknya adalah justru terjadi aktivasi proses pembuatan hormon tiroid dan kemudian dilanjutkan dengan proses sekresi hormon tiroid. Jadi itu polanya. Kemudian dilepaskan ke pembuluh darah tadi, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler nanti akan lanjut ke portal vena tadi. Portal vena nanti akan sampai ke pembuluh darah kapiler yang ada di kelenjar pituitari, khususnya di lobus anteriornya. Di sana nanti akan ditangkap oleh sel-sel tertentu tadi, ada 5 jenis sel, yang masing-masing sel nanti bila mana menangkap sinyal atau hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus akan ditanggapi secara spesifik. Kayak tadi misalkan gonadotropin, gonadotrof, yaitu sel gonadotrof, kalau dia menerima sinyal dari hipotalamus, maka dia akan respon dengan cara memproduksi hormon, misalkan tadi follicle stimulating hormone atau FSH. Atau kalau tidak seperti itu, dia akan merespon dengan memproduksi hormon luteinizing hormone. Ya. Jadi kedua hormon ini berperan penting dalam sel gonad manusia. Ya. Itu mekanisme kontrol yang terdapat pada lobus anterior. Nanti kalau kita ada waktu, kita akan bahas tentang bagaimana sih mekanisme, ada namanya mekanisme negatif feedback, ya, atau timbal balik secara negatif. Itu nanti akan kita bahas kalau ada waktu sisa.
Tapi sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu lobus posterior, yang berbeda dengan lobus anterior kelenjar pituitari. Lobus posterior kelenjar pituitari ini hanya menghasilkan 2 hormon saja, yaitu hormon oksitosin yang sedari awal tadi sering saya sebut. Hormon yang kedua itu disebut sebagai antidiuretik hormon atau vasopressin. Jadi yang barusan ditampilkan di video itu menggambarkan tadi bahwa kalau di lobus posterior maka ada saraf, banyak ditemukan saraf langsung ke lokasi itu. Sehingga ketika hipotalamus mengirimkan hormon tertentu sebagai sinyal menuju lobus posterior daripada kelenjar pituitari, maka nanti akan langsung ditangkap oleh sel-sel yang ada di lobus posterior kelenjar pituitari. Ya, jadi urutannya seperti itu. Tadi ingat ada 2 hormon yang diproduksi di lobus posterior, yaitu antidiuretik hormon atau ADH, anti-A diuretik D hormon HADH, atau nama lainnya adalah vasopressin. Kemudian yang berikutnya hormon oksitosin yang tadi sudah dijelaskan. Oksitosin inilah hormon yang mengatur kontraksi dinding-dinding rahim. Bila mana seorang ibu sedang hamil dan sudah memasuki periode kelahiran, yang sudah mendekati periode kelahiran, maka akan sering terjadi kontraksi yang sering kita dengar. Oh, sudah kontraksi. Maka kontraksi yang dimaksud itu merupakan respon yang disebabkan atau yang distimulus atau yang dimediasi oleh namanya hormon oksitosin, yang mana hormon oksitosin ini hormon yang diproduksi oleh lobus posterior daripada kelenjar pituitari yang letaknya ada di kepala kita, khususnya di bagian bawah daripada otak kita. Yang tadi sudah kita tampilkan di sesi sore, lokasinya kurang lebih berada di bawah otak dan di belakang daripada mata kita. Itu terkait lobus posterior. Kemudian lobus posterior terus kita masuk ke Jadi pada ibu hamil itu nanti dinding rahim akan dikontraksikan sehingga memudahkan bayi atau janin untuk bisa segera lahir dan rasa sakitnya dalam ibu bisa berkurang. Lantas oksitosin berubah fungsi. Yang tadinya mengatur kontraksi, ternyata kemudian oksitosin bekerja lain. Ya, jadi kontraksi sudah selesai, oksitosin akan bekerja lain, yaitu apa? Untuk menstimulus proses ini pengeluaran air susu ibu. Tadi dibantu dengan prolaktin. Selain prolaktin, oksitosin juga turut berperan. Ya, jadi ketika air susu ibu keluar, maka yang bekerja adalah hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin. Lupa kenapa? Kalau ibu sudah melahirkan dan sudah mulai menyusui, kenapa kok dinding rahimnya tidak berdenyut, tidak berkontraksi? Ya karena tadi, kenapa kok ketika ada bayi, dinding rahim itu berkontraksi? Karena di daerah rahimnya ibu tadi, itu masih banyak sekali terdapat protein-protein reseptor yang bisa menangkap oksitosin, yang bisa berikatan dengan oksitosin. Karena ada reseptor yang bisa mengikat oksitosin, sehingga nanti akan terjadi proses lanjutan. Ya, ada proses lanjutan yang pada akhirnya nanti berujung pada munculnya kontraksi di dinding-dinding rahimnya ibu, sehingga bisa mendorong bayi. Hal itu hanya berlaku kalau masih ada bayi di rahim dan masih ada protein-protein reseptor yang mampu mengenali oksitosin, mampu mengikat oksitosin, dan karenanya akan memediasi atau memfasilitasi proses-proses lanjutan yang salah satunya berujung pada terkontraksinya atau berkontraksinya dinding rahim. Ya, tapi kalau pada ibu yang sudah melahirkan, yang notabene rahim sudah kosong, ya, memang masih lemah ibunya, tapi karena dinding rahim sudah tidak lagi ditempeli oleh janin, maka otomatis juga produksi protein-protein yang berfungsi sebagai reseptor oksitosin di perut ibu tadi, di rahim ibu tadi, juga sudah mulai menurun. Jumlahnya sudah mulai mengecil, menurun, bahkan hilang. Protein-protein reseptor yang tadinya masih ada, dihancurkan. Karena dianggap oleh tubuh sudah nggak perlu lagi. Toh bayi sudah keluar. Sudah akan dilanjutkan oleh air susu ibu. Sehingga rahim sudah waktunya kosong, dikosongkan. Termasuk pengosongannya adalah protein-protein reseptor yang tadinya banyak melimpah ya di rahimnya ibu, sekarang sudah mulai dihancurkan, dibuang, dihilangkan. Sehingga karena tidak ada reseptornya, maka meskipun ibu tadi tetap menghasilkan hormon oksitosin dari lobus posteriornya, tapi karena nggak ada protein yang menangkap di rahim, maka efek oksitosin di rahim hilang. Sudah tidak lagi terdampak oleh oksitosin.
Tapi sebaliknya di air susu ibu, di kelenjar air susu ibu itu terdampak karena di tempat itu masih diekspresikan atau masih diproduksi atau masih banyak ditemukan protein-protein reseptor yang mampu mengikat oksitosin tadi. Karena ada protein reseptor yang mengikat oksitosin di sekitaran kelenjar air susu ibu, maka di darah itulah terdampak oleh oksitosin, sehingga air susu tetap keluar terus, sehingga anak bisa tetap meminum air susu dari ibu. Jadi otomatis polanya seperti itu, ya. Jadi polanya seperti itu, si ibu melahirkan, maka otomatis kelenjar air susu mulai memproduksi. Saya kurang paham apakah sejak hamil sudah keluar air susu, saya lupa ya, karena sudah 4 tahun yang lalu. Tapi kurang lebih urut-urutannya adalah semacam itu. Ketika bayi sudah lahir, maka peranan yang tersisa daripada hormon oksitosin adalah tadi bahwa ibu sudah kemudian sekarang akan fokus pada memberikan air susu kepada si anak. Meskipun ini betapa luar biasanya hukum Islam, ya. Meskipun secara biologis semacam itu sudah dikondisikan, tapi di hukum Islam kita ternyata tidak diwajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui bayinya. Tapi kalau berkenan menyusui bayinya secara langsung, maka itu merupakan wadah atau media ibadah yang luar biasa besar sekali. Kenapa kok besar sekali? Karena bagi ibu yang memberikan air susu kepada si anak bisa dapat pahala jihad, ya. Karena dari seorang anak tadi bisa jadi akan muncul seorang pemimpin Islam, sehingga berkat air susu daripada ibunya tadi, maka pun anaknya akan menjadi sosok yang sehat, menjadi pemimpin Islam, sehingga pahalanya pun mengalir kepada si ibu. Sebagai contoh betapa besarnya pahala yang dipanen oleh ibunda Halimatus Sa'diyah, ya, Halimatus Sa'diyah yang merupakan ibu susuan daripada Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang berkat beliau menyusui Rasulullah dan anak susuan beliau menjadi seorang nabi akhir zaman, nabi termulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka betapa besarnya pahala beliau yang beliau panen hanya berkat beliau menyusui Nabiullah Muhammad SAW, ya, maka jangan pun semuanya punya peluang seperti itu, jadi jangan disia-siakan. Lagi-lagi meskipun hukumnya tidak wajib bagi jenengan, tapi yang wajib adalah bagi calon suami jenengan nanti, ya. Nah, itu oksitosin. Jadi oksitosin seperti itu. Jadi efek daripada hormon itu akan muncul hanya bila mana di daerah target tadi ada sel-sel yang mampu menangkap hormon itu. Menangkapnya dengan apa? Menangkapnya dengan bantuan atau dimediasi oleh protein reseptor yang diproduksi di tempat itu. Jadi meskipun rahim sudah terkenal di rahim itu menjadi tempat penangkapan oksitosin, di sana nanti oksitosin akan ditangkap dan akan memunculkan efek, yaitu tadi kontraksi dinding rahim. Tapi bila mana di rahim sudah tidak ada protein reseptornya, karena bagi tubuh sudah dianggap nggak penting lagi, toh bayinya sudah keluar, jadi jangan tambah lagi rasa sakit pada si ibu. Jadi kalau sudah bayi keluar, sudah lahir, tugas ibu selesai untuk melahirkan, berpindah menjadi tugas menyusui tadi, meskipun hukumnya tadi lagi-lagi hukumnya sangat dianjurkan, maka di rahim tadi sudah tidak perlu lagi ada kesakitan, oleh Allah dipindah fungsikan sehingga oksitosin tidak lagi diterima atau tidak lagi ditangkap di rahim. Itu gambarannya. Jadi bagaimana sih kok bisa fungsi daripada hormon itu bisa berpindah-pindah? Tadinya di sini ada berfungsi, kok tiba-tiba menjadi tidak ada. Penjelasannya adalah seperti itu tadi. Nah, ini tadi jadi di sini dijelaskan bahwasanya hormon, ada 2 hormon yang diproduksi oleh bagian atau sel-sel yang ada di posterior pituitari atau lobus posterior kelenjar pituitari, ya. Jadi pertama oksitosin, singkatannya OT, jadi dia adanya di uterus, di rahim seorang wanita, dan juga di kelenjar air susu yang dimiliki juga oleh seorang wanita, ya. Laki-laki ada tapi tidak berfungsi, ya. Oleh karena itu nggak heran pada laki-laki sekalipun itu juga ditemukan adanya kanker payudara, ya. Jadi laki-laki pun ada yang mengalami kanker payudara karena notabene pada laki-laki sekalipun itu terdapat kelenjar payudara yang memang tidak berfungsi semaksimal sebagaimana pada perempuan, ya. Oleh juga selain itu pada laki-laki juga ada estrogen. Perempuan ada estrogen dan sangat dominan, tapi pada laki-laki ada estrogen tapi tidak terlalu dominan. Jadi itulah yang membedakan. Kenapa kok laki-laki itu berbeda dengan perempuan? Meskipun seperti itu, meskipun berbeda, ya, karena mereka berbeda karena tadi di perempuan yang dominan adalah estrogen. Pada laki-laki yang dominan adalah misalkan testosteron, ya. Tapi karena di laki-laki pun ada estrogen, begitu pula di perempuan ada juga hormon laki-laki, misalkan progesteron dan sebagainya.
Jadi ada kemungkinan sebenarnya laki-laki itu bisa ngondek. Ya, bila mana seorang laki-laki suntik hormon estrogen berlebihan atau kemudian ada juga biasanya mengkondisikan tubuhnya supaya dia terekspos dengan kegiatan-kegiatan perempuan. Misalkan pada anak-anak kecil laki-laki yang dia nggak punya teman laki-laki seumuran sehingga dia bergaulnya dengan perempuan-perempuan, itu berpotensi nanti si anak akan muncul jiwa-jiwa keperempuannya. Ya, oleh karena itu tetap kita harus kondisikan sebagai orang tua, kita harus menyediakan lingkungan yang sesuai untuk anak kita. Kalau memang dia laki-laki, ya sebisa mungkin kita atur supaya dia terekspos atau terpapar dengan pengaruh-pengaruh lelaki supaya dia menjadi lelaki sebagaimana mestinya. Misalkan dengan mainan-mainan, dengan mobil-mobilan dan sebagainya. Kalau yang perempuan dengan boneka ataupun dengan masak-masakan dan sebagainya. Itu semua semata-mata untuk memuncul supaya hormon yang muncul pada anak kita itu dominan anak laki-laki ya hormon laki-laki, anak perempuan. Di agama kita dilarang untuk mencampur adukkan. Kalau laki-laki diberi perlakuan seperti perempuan, itu berpotensi membuat mereka ngondek tadi. Yang mana itu di Islam dilaknat. Ya, oleh karena itu orang tua yang paling berdosa bila mana ada anak yang terbiasa seperti itu. Jadi mari kita ingat kalau nanti memang dengan semuanya akan memiliki keturunan, maka mohon untuk dikondisikan. Kalau sudah siap untuk memiliki keturunan, kita pun harus konsekuen untuk mempersiapkan lingkungan yang baik. Ya. Karena tadi ada peluang kalau hormon pada diri seorang anak laki-laki itu estrogennya ditingkatkan, entah dengan suntik estrogen atau entah dengan dipapar terus dengan pengaruh perempuan, maka potensinya akan muncul jiwa-jiwa keperempuannya yang lebih dominan sehingga bisa beralih ke perempuan yang sebenarnya atau perempuan yang masih trans gitu ya, yang mana di agama kita dilarang. Mohon izin kita berhenti dulu selama 5 menit karena di sini masih ada, nanti kita bertemu lagi 5 menit kemudian. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi ada dua hormon yaitu hormon oksitosin yang pertama yang sudah kita bahas tadi, yang mana hormon ini itu diproduksi oleh neurosecretory cells. Jadi cells yang ada di hipotalamus, sel saraf ya, yang sel saraf ini mampu mensekresikan oksitosin ini bila mana terjadi stimulasi pada bagian-bagian tubuh daripada si ibu ya. Jadi responnya adalah tadi ini menstimulus kontraksi otot polos yang ada di dinding-dinding rahim selama menjelang proses kelahiran, kemudian menstimulus kontraksi daripada sel-sel myoepitelial, berarti sel-sel epitel otot yang berada di kelenjar air susu ibu untuk mengeluarkan air susu. Jadi itu aksi yang merupakan respon daripada hormon oksitosin. Ya, jadi itu. Kemudian berikutnya hormon yang kedua yaitu antidiuretik hormon atau ADH, antidiuretik hormon atau nama lainnya adalah vasopressin. Ya. Ini merupakan hormon yang dikeluarkan oleh sel-sel saraf sekretori yang ada di hipotalamus, yang mana sel-sel tadi akan mensekresikan hormon antidiuretik hormon ini sebagai respon terhadap peningkatan tekanan osmotik darah yang meningkat. Jadi kalau tekanan darah meningkat, maka hipotalamus akan merespon dengan cara mengeluarkan ADH. Ya. Efeknya apa? Nanti kita bahas. Kemudian selain itu, hipotalamus juga akan mengeluarkan hormon ini bila mana terdapat penurunan volume darah. Misalkan seseorang ada yang kehilangan darah banyak sekali, mungkin kecelakaan. Maka bila mana dideteksi adanya pengurangan atau adanya kehilangan atau penurunan volume darah yang sangat signifikan, maka hipotalamus pun akan merespon dengan dengan melepaskan antidiuretik hormon. Ya. Kemudian juga hormon ini ADH atau vasopressin ini juga akan disekresikan oleh neurosekretori atau sel-sel saraf sekretori yang ada di hipotalamus terhadap adanya rasa sakit atau stres. Jadi kalau seseorang mengalami stres atau seseorang sedang kesakitan, maka hipotalamus yang ada di otak kita pun yang tadi letaknya ada di atasnya kelenjar pituitari itu akan merespon dengan cara memproduksi hormon ADH atau vasopressin. Selain itu, ternyata ya kalau kondisi-kondisi sebaliknya itu malah justru akan menghambat produksi hormon ADH. Contohnya apa? Contohnya adalah bila mana tekanan osmosis darah itu menurun. Ya, jadi kalau ada seseorang yang mengalami penurunan tekanan osmotik darahnya, maka pada orang ini
akan yang tadinya hipotalamus itu memproduksi hormon ADH, tapi ketika dia sudah mencapai titik tekanan osmotiknya menurun, maka produksi hormon ADH oleh sel-sel neurosekretory di hipotalamus akan dihentikan. Selain itu juga, bila mana volume darah seseorang naik, misalkan seseorang yang baru saja menerima donor darah, maka volume darahnya menaik, maka kondisi semacam ini akan dideteksi, terdeteksi oleh hipotalamus, sehingga kemudian hipotalamus akan menghentikan produksi ADH-nya. Tadi ketika seseorang kecelakaan, ketika dia kehilangan darah banyak, seseorang itu akan hipotalamus akan merespon dengan memproduksi hormon ADH, ya. Tapi ketika seseorang itu sudah dirawat di rumah sakit, sudah mendapatkan suplai donor darah yang cukup, volumenya menaik, maka penaikan volume darah ini akan menyebabkan produksi hormon ADH akan berhenti atau akan berkurang. Kemudian juga alkohol, ya ternyata alkohol itu juga bisa menurunkan produksi ADH. Maka pada beberapa orang yang pecandu alkohol, maka ADH-nya nggak berfungsi normal, ya. ADH yang seharusnya diproduksi, tapi karena pengaruh alkohol yang dia konsumsi setiap hari, setiap saat, membuat hormon ADH yang seharusnya diproduksi menjadi tidak bisa diproduksi. Jadi seharusnya tubuhnya menerima manfaat daripada hormon ADH, tapi karena efek negatif daripada alkohol, orang itu tidak mendapatkan hal itu, ya, sehingga orang itu pasti mengalami gangguan. Jadi alkohol pun itu memiliki efek yang luar biasa buruk, ya, bagi kita. Orang Barat pun tahu, tapi karena faktor hidayah, kita beruntung, kita orang Indonesia yang mungkin nggak tahu apa dampak buruk alkohol dalam konteks endokrinologi, tapi kita cuma tahu bahwa agama melarang, kita nggak minum. Semakin kesini, semakin tahu bahwa dengan belajar biologi, kita tahu bahwa alkohol itu punya efek negatif. Salah satunya efek negatifnya terhadap sistem endokrin atau hormonal manusia, yaitu ternyata alkohol itu bisa menghambat produksi ADH. Padahal tubuh kita butuh ADH, tapi karena pengaruh negatif alkohol yang dikonsumsi setiap hari, orang itu tidak bisa mendapatkan manfaat daripada hormon ADH karena produksi hormon itu terhambat. Ya, itulah efek buruk daripada salah satu pecandu alkohol. Nah, kemudian apa sih apa sih respon yang akan dilakukan oleh sel target yang letaknya jauh di sana tadi? Ingat, hormon antidiuretik hormon ini, hormon ADH, diproduksi di mana? Di kepala kita. Oleh siapa? Oleh sel-sel neurosekretory yang ada di hipotalamus. Berarti letaknya ada di kepala kita. Targetnya di mana? Targetnya ada di ginjal. Ya tadi, untuk menyaring. Bila mana memang tubuh kita kebanyakan air, sehingga perlu air yang dibuang, sehingga ginjal akan membuat urin itu yang banyak mengandung air. Sehingga barengan dengan urin keluar, air yang nggak penting, air yang sudah nggak kepakai tadi di tubuh kita akan dibuang. Jadi produksinya di kepala, dikirim ke ginjal. Lagi-lagi lokasi yang sangat jauh, dan itu merupakan ciri khas daripada sistem hormonal. Kemudian juga sama, ya, pada ini kelenjar-kelenjar sudoriferus atau kelenjar keringat. Bila mana tubuh kita itu mengandung banyak air, ya, atau tadi tubuh kita mengalami temperatur yang terlalu tinggi, kepanasan, ya, untuk menurunkan itu semuanya dibuatlah keringat. Dengan keringat itu bisa menurunkan suhu tubuh kita, ya. Kemudian bila mana seorang itu keringatnya berlebihan, sebaliknya seseorang itu sedang kekurangan air sebenarnya, tapi dia mungkin paksa main bola padahal tubuhnya itu kekurangan air, sehingga terancam dehidrasi. Oleh karena itu maka hormon hipotalamus akan segera menghentikan produksi ADH. Jadi tubuh kita itu akan mengatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya produksi keringat tadi tidak berlebihan. Jadi produksi keringat dikurangi. Untuk apa? Supaya orang tadi tidak sampai dehidrasi. Karena sebenarnya tubuhnya kekurangan air. Kalau dipaksa keluar keringat terus, malah nanti banyak air yang keluar, banyak keringat yang diproduksi, lama-lama bisa sangat fatal bila mana orang itu mengalami dehidrasi. Ya, jadi itulah salah satu fungsi daripada kelenjar pituitari, termasuk juga oleh pengaruh daripada hipotalamus. Jadi aksi yang dilakukan oleh sel-sel target yang mereka menerima atau menangkap atau mengikat hormon ADH adalah ini: mengkonservasi cairan tubuh dengan mengurangi volume urin. Tadi, kalau memang cairan tubuhnya berkurang sedang sedikit, maka urin pun, kalau urin kan racun, tetap harus dibuang. Tapi kalau memang tubuhnya sedang kekurangan air, urin tetap dikeluarkan, tapi jumlah cairannya
berkurang sehingga urin nuwun sewu lebih kental. Isinya hanya racun-racun saja, cairannya sebagian besar disimpan dalam tubuh sehingga air yang ikut keluar dengan urin itu volumenya sangat sedikit. Itu merupakan peran daripada hormon ADH atau antidiuretik hormon atau vasopressin. Aksi lain yang juga dilakukan oleh sel-sel target bila mana mereka menerima sinyal atau menerima pesan berupa hormon ADH adalah dengan menurunkan atau mengurangi kehilangan air melalui perspirasi ya tadi, ya termasuk keluar keringat dan sebagainya tadi. Jadi tidak saja lewat urin, tapi keluarnya keringat juga dikurangi. Pokoknya pintu-pintu atau cara-cara pembuangan air dari tubuh kita itu bisa dikurangi bila mana memang itu diperlukan. Yang urin kalau memang perlu tetap dikeluarkan urinnya, tapi supaya nggak banyak keluar air, urinnya itu dibuat lebih sedikit mengandung air sehingga relatif lebih kental. Atau kemudian kalau keringat, kendati pun keringat diperlukan untuk menurunkan suhu tubuh, akan tetapi bila kadar air di tubuh itu sangat kecil, berbahaya kalau keluar keringat terus, ya, maka tubuh pun akan ngerem. Dengan mengerem dengan cara apa? Dengan menghindari terjadinya penguapan dari tubuh kita lewat keringat tadi. Ya, jadi tubuh kita sangat canggih bisa menghalangi itu semua. Kemudian juga sama, ya, fungsi lain dari aksi lain yang akan dilakukan oleh sel-sel target tadi setelah mereka menerima hormon ADH. Kan tadi hormon ADH itu kan molekul, ya. Tadi disebutkan dia terdiri atas 9 asam amino. Hormon oksitosin ukurannya 9 asam amino, sama dengan hormon ADH. Sama bentuknya pun mirip. Makanya tadi disebutkan hormon ADH dan oksitosin ini merupakan hormon yang memiliki hubungan sangat erat dalam konteks strukturnya karena sama-sama tersusun atas 9 asam amino. Meskipun asam aminonya ada perbedaan, tapi secara umum mayoritas itu memiliki kesamaan. Jadi sel targetnya tadi juga bisa meningkatkan tekanan darah dengan cara apa? Dengan cara mengkontriksi, ya, menegangkan arteri, ya. Jadi pembuluh darah arteri itu akan ditekankan, dikontraksikan, ya. Supaya apa? Supaya tekanan darah menjadi meningkat. Ya, jadi itu juga merupakan aksi yang dilakukan oleh yang diperantarai dimediasi oleh hormon-hormon dari lobus posterior kelenjar pituitari, ya. Makanya tadi disebutkan, ya. Jadi hormon ADH itu diproduksi oleh sel-sel neurosekretory hipotalamus untuk meningkatkan, untuk menurunkan, untuk merespon. Jadi hipotalamus akan memproduksi hormon ADH sebagai respon terhadap terjadinya peningkatan osmotik darah. Jadi kalau darah meningkat, tekanan osmotiknya, maka hormon ADH akan dikeluarkan. Ya. Maka bila hormon ADH dikeluarkan, ya, dia akan akan meningkatkan tekanan darah pada arterinya. Jadi itulah respon yang akan dilakukan oleh sel-sel target. Tapi bila mana nanti sudah dirasa cukup kontraksinya, tekanan darahnya, maka akan terjadi negatif feedback sehingga tidak lagi terjadi produksi ADH. Sehingga kalau ADH nggak diproduksi lagi, maka hormon ADH tadi sudah akan semakin sedikit jumlahnya, maka otomatis nanti akan terjadi penurunan tekanan darah menuju ke titik normal dan seterusnya. Itu juga disebut sebagai negatif feedback, ya. Hal yang sama juga terjadi pada oksitosin. Oksitosin diperlukan untuk memediasi, menstimulus kontraksi pada dinding rahim ibu. Tapi nanti bila mana anak sudah lahir dan oksitosin waktu itu jumlahnya sudah sangat banyak, ya, maka banyaknya oksitosin tadi akan membuat hipotalamus tidak lagi memproduksi oksitosin yang baru, sehingga nanti lama-lama oksitosin yang ada akan dihancurkan, hilang, sehingga di rahim akan hilang oksitosinnya, berpindah ke oksitosin yang berdampak di kelenjar air susu ibu. Itulah hormon oksitosin dan hormon ADH atau vasopressin yang diproduksi di lobus posterior daripada kelenjar pituitari, ya. Ya, itu kemudian, ya, ini tadi yang sudah saya tunjukkan. Coba kita lihat videonya. The pituitary gland is a ductless gland of the endocrine system that secretes hormones into the blood. It's also known as the hypophysis. The pituitary. Ya, jadi ini rangkuman bahwasanya kita memiliki kelenjar pituitari
yang dia lokasinya ada di kepala kepala di bawah otak kita, dan dia lokasinya persis berada di bawah hipotalamus, dan namanya hipotalamus, dia berarti posisinya ada di bawahnya talamus. Itu terkait pituitari dan hipotalamus dan juga talamus hubungannya. Kemudian di pituitari terdiri atas dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior di sana terdapat 5 sel, mulai dari tadi ada somatotrof yang dia memproduksi hormon namanya somatotropin, atau kemudian dia ada lagi sel yang kedua yaitu ada namanya laktotrof yang dia memproduksi hormon yaitu namanya adalah prolaktin ya. Kemudian ada lagi sel namanya tadi gonadotrof, yang sel gonadotrof ini mensekresikan dua jenis hormon ya, sama-sama gonadotropin, ada yang follicle stimulating hormone, ada yang luteinizing hormone, kemudian ada yang tirotrof itu menghasilkan hormon namanya tirotrofin ya. Kemudian yang terakhir tadi tirotrof ya, yang dia juga memproduksi ada kortikotrof yang terakhir, yang kortikotrof ini memproduksi dua hormon ya. Yang pertama adalah melanocyte stimulating hormone, dan yang kedua maaf saya lupa yang kedua tadi adalah ya adrenocorticotropic hormone atau ACTH ya. Jadi itu hormon dari anterior. Kalau dari posterior itu ada oksitosin dan juga ada antidiuretik hormon ya. Kemudian kita lanjutkan videonya. The pituitary gland is a ductless gland of the endocrine system. Ductless artinya duct itu saluran ya, less itu ductless itu berarti nggak punya. Ciri khas daripada hormon atau sistem endokrin adalah semua kelenjar-kelenjar yang ada itu tidak memiliki pembuluh khusus, tidak memiliki saluran khusus untuk menyalurkan hormonnya. Oleh karena itu mereka meminjam pembuluh darah. Jadi salurannya pinjam darah, pinjam pembuluh darah. Jadi semua hormon didistribusikan lewat darah. Oleh karena itu, karena mereka semuanya meminjam pembuluh darah, meminjam aliran darah, maka dia disebut sebagai kelenjar yang sifatnya ductless. Jadi dia tidak punya pembuluh ya. Berbeda dengan darah yang punya pembuluh darah. Kalau sistem endokrin, kelenjar pituitari, kelenjar tadi hipotalamus, kemudian kelenjar tiroid yang habis ini kita bahas, kemudian kelenjar adrenal yang kita bahas pekan depan, kemudian nanti ada pankreas ya. Itu semuanya tidak memiliki pembuluh ya. Meskipun nanti pankreas itu tidak saja berfungsi sebagai kelenjar endokrin, dia pun berfungsi sebagai eksokrin. Nanti kita bahas di pekan depan di hari kita tunggu nanti kapan kita bisa kuliah lagi. Next. The pituitary gland is a ductless gland of the endocrine system that secretes hormones into the blood. It's also known as the hypophysis. The pituitary is divided into the anterior and posterior lobes, also known as the adenohypophysis and neurohypophysis. The functions of the two are similar, to secrete hormones into the blood. However, the mechanism and the hormones released are different. For the anterior pituitary, ya, jadi keduanya sama-sama lobus anterior dan lobus posterior berfungsi untuk memproduksi hormon. Ya, setelah dia menerima sinyal atau hormon dari hipotalamus ya. Jadi keduanya memiliki mekanisme yang sama dalam hal memproduksi hormon, kemudian mensekresikan ke pembuluh darah ya. Setelah mereka menerima sinyal berupa hormon lain dari hipotalamus. Nama lain daripada lobus anterior adalah adenohypophysis. Nama lain daripada lobus posterior, kelenjar pituitari, adalah neurohypophysis. Kenapa kok ada neuronya? Karena tadi di video yang awal tadi ditunjukkan jelas bahwasannya karena memang secara di lobus ini itu terkait langsung dengan sel-sel saraf neurosekretori yang berasal dari hipotalamus, sehingga disebut sebagai neurohypophysis. Berbeda dengan di anterior tadi. Di anterior tadi yang ada pembuluh darah ya, jadi mereka sel-sel yang ada di lobus anterior menerima hormon dari pembuluh darah yang tadi kapiler, yang kapiler tadi menerima urutannya kapiler yang ada di hipotalamus, lanjut ke portal vena, lanjut ke kapiler yang ada di lobus anterior ya. Maaf ini nggak bisa di next ya. The pituitary gland is a ductless gland of the endocrine system that secretes hormones into the blood. It's also known as the hypophysis.
The pituitary is divided into the anterior and posterior lobes, also known as the adenohypophysis and neurohypophysis. The functions of the two are similar, to secrete hormones into the blood. However, the mechanism and the hormones released are different. For the anterior pituitary, releasing hormones are secreted by the median eminence neurons of the hypothalamus. These neurons secrete the releasing hormone into the hypophyseal portal veins, which then bring the releasing hormones down into the anterior pituitary, where they stimulate the release of the corresponding hormones from the hormone-secreting epithelial. Ya, terlihat kalau di anterior, ya, maka sel-sel saraf yang ada di hipotalamus itu melepaskan hormon, yang tadi hormonnya ada yang namanya releasing hormone, dilewatkan ke hipofisial portal vena, jadi portal vena hipofisis, dialirkan sampai ke daerah lobus anterior, yang di sana terdapat banyak sekali sel-sel yang sudah siap menangkap hormon-hormon tadi, untuk kemudian dia akan merespon. Itu kalau mekanisme yang ada di anterior lobes atau lobus anterior atau adenohypophysis. Cells. These peptides include thyrotropin-releasing hormone, corticotropin-releasing hormone, gonadotropin-releasing hormone, growth hormone-releasing hormone, as well as dopamine and somatostatin, which are inhibitors of prolactin and growth hormone respectively. Ya, jadi kalau tadi hipotalamus mensekresikan thyroid releasing hormone, corticotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, dan juga growth hormone releasing hormone. Ya, mereka ini nantilah yang akan ditangkap oleh sel-sel yang ada di lobus anterior, untuk kemudian mereka akan merespon dengan cara mereka memproduksi. Salah satunya adalah tadi laktotrof. Sel laktotrof itu ada di sini. Ya, sel laktotrof itu sel yang bila mana mereka menerima sinyal berupa hormon dari hipotalamus, dia akan merespon dengan cara apa? Dengan cara memproduksi hormon lain namanya prolaktin. Yang hormon prolaktin tadi akan menstimulus proses pengeluaran air susu ibu. Nah, bila mana nanti sudah dianggap cukup, ya misalkan anaknya sudah besar, sudah disapi, maka ASI sudah nggak perlu lagi diproduksi, maka hipotalamus akan memproduksi tidak lagi laktotrof, ya. Tidak lagi hormon yang bisa memproduksi laktotrof, hormon yang bisa memerintahkan laktotrof untuk memproduksi prolaktin, tapi dia akan mengeluarkan hormon lain namanya dopamin. Yang dopamin itu merupakan hormon yang sifatnya justru menghambat. Menghambat siapa? Menghambat produksinya prolaktin. Sehingga kalau hipotalamus sudah mengeluarkan dopamin, maka nanti efeknya adalah apa? Efeknya adalah laktotrof, sel-sel yang namanya laktotrof yang ada di lobus anterior itu akan berhenti memproduksi prolaktin. Akibatnya apa? Karena prolaktinnya sudah berhenti diproduksi, maka di kelenjar air susu ibu juga sudah akan diakhiri atau akan di stop produksi air susunya. Sehingga dopamin disebut sebagai inhibitory hormon atau hormon yang menghambat. Menghambat siapa? Dalam konteks ini, dopamin menghambat produksi prolaktin. Yang prolaktin itu penting untuk pengeluaran air susu ibu, maka ketika prolaktinnya dihambat, otomatis air susu ibu pun juga akan dihambat produksinya. Kalau sebaliknya juga, tadi ada misalkan sel-sel ini, sel-sel neuron yang berada di hipotalamus mengeluarkan hormon namanya growth hormone releasing hormone, yaitu hormon yang dia itu membawa pesan berupa apa? Somatotrof. Sel somatotrof yang ada di anterior cepat produksi growth hormone. Ya. Jadi pesan itu berupa growth hormone releasing hormone. Kalau growth hormone releasing hormone itu ditangkap oleh sel-sel namanya sel somatotrof, yang kemudian sel somatotrof itu akan memproduksi hormon yang namanya adalah somatotropin atau growth hormone tadi, ya. Maka growth hormone akan diproduksi oleh somatotrof, ya, karena memang dibutuhkan. Namun bila mana seseorang sudah selesai pertumbuhannya, sudah mentok, ya, sudah mungkin kayak saya sudah nggak tumbuh ke atas lagi. Saya ini tumbuhnya sudah mulai ke samping kayak pohon, ya. Pohon kalau masih aktif tumbuh, dia akan tumbuhnya meninggi. Tapi kalau sudah besar sekali, dia akan menambah kambiumnya sehingga melebar, ya. Sebagaimana saya, jenengan semuanya insya Allah masih bisa bertambah tinggi. Tapi kalau di usia saya sudah mulai menepi, ya. Konteksnya adalah
Mungkin di saya contohnya, ketika memang pertumbuhan tadi sudah nggak perlu ditambah lagi, maka berarti growth hormone itu nggak perlu lagi diproduksi. Nah, siapa yang memerintahkan dia supaya nggak diproduksi lagi? Yang memerintahkan ya hipotalamus. Dengan cara apa? Hipotalamus itu nanti mengeluarkan hormon namanya somatostatin, ya. Yang mana somatostatin ini merupakan hormon inhibitor, yaitu yang menghambat produksi growth hormone oleh somatotrof. Sehingga kalau hipotalamusnya tadi, ya. Jadi kalau hipotalamus mensekresikan growth hormone releasing hormone, maka responnya adalah somatotrof memproduksi somatotropin atau growth hormone sehingga seseorang itu bisa tetap tumbuh. Sebaliknya, kalau pertumbuhan selesai, dianggap selesai oleh tubuh kita, maka hipotalamus tidak lagi mengeluarkan growth hormone releasing hormone, tapi dia akan berganti mengeluarkan somatostatin, yang mana somatostatin itu merupakan inhibitor hormon penghambat produksi apa? Produksinya growth hormone releasing hormone. Sehingga kalau growth hormone releasing hormonnya di stop, maka seseorang itu akan tidak lagi tumbuh ke atas, tumbuh tinggi maksudnya. Ya, jadi betul. Itulah bedanya antara releasing hormone dengan inhibitory hormone. Ini adalah mekanisme yang terjadi di lobus anterior. Next. The anterior pituitary contains hormone-secreting epithelial cells. These epithelial cells are divided into thyrotrophs, gonadotrophs, corticotrophs, somatotrophs, and lactotrophs. The hormones of the anterior pituitary can be remembered by the mnemonic flat PEG. F stands for follicle-stimulating hormone, which stimulates oocyte development and estrogen secretion in females, while stimulating development of spermatocytes in males. L is for luteinizing hormone. Ya, yang dihafalkan ini nanti insya Allah keluar ketika UAS untuk soal yang IC, UTS kita ya. UTS kita nanti insya Allah ada 25 soal ABC-an, ada 10 soal jawaban singkat, ada 5 soal jawaban panjang. Ya. Jadi kalau ditanya, sebutkan hormon apa saja yang diproduksi oleh sel-sel epitel yang ada di lobus anterior kelenjar pituitari. Jawabannya adalah flat PEG. Flat, F-nya follicle stimulating hormone yang dia berfungsi untuk menstimulus oosit atau sel telur, ya, kemudian juga spermatosit atau sel sperma. L untuk luteinizing hormone. Ya. A nanti untuk apa? Ya, mungkin A ini untuk adrenocorticotropic hormone. T thyroid stimulating hormone. P-nya itu untuk prolaktin. E-nya itu untuk apa? Apa tadi? Ayo. E. Nah, ini saya lupa E-nya. Kalau G gonadotropin. Coba kita lanjutkan lagi, ya. Which stimulates production of progesterone and estrogens in females, while stimulating testosterone production in males. A then stands for ACTH, adrenocorticotropic hormone, responsible for stimulating production of cortisol and the androgenic hormones of the adrenal cortex. T is for thyroid stimulating hormone, which of course stimulates production of thyroid hormone. P is for prolactin, which is involved in the development of the mammary glands and milk production. E stands for endorphins, and G stands for growth hormone, which is responsible for causing growth in children and maintaining bones, as well as other tissues in adults. The posterior pituitary instead receives secretion of hormones directly into its blood supply from neurosecretory cells originating in the hypothalamus. Specifically, nerve cell bodies forming the supraoptic nucleus and paraventricular nucleus. The nerve cell bodies in the supraoptic nucleus produce primarily ADH, antidiuretic hormone, also known as vasopressin. This is responsible for absorption of free water at the level of the kidney and also increases blood pressure via vasoconstriction. The nerve cell bodies in the paraventricular nucleus produce primarily oxytocin, a hormone responsible for uterine contraction and lactation. Oxytocin is also a rare example of positive feedback in the body, and in this case is... Ya, mohon maaf tadi koreksi sedikit. Ya, jadi kalau di oksitosin ini yang terjadi adalah mekanisme positive feedback. Tapi kalau di hormon yang awal tadi, yang dari lobus anterior, itu banyak terjadi negatif feedback. Jadi maksudnya gini,
Jadi kalau jumlah oksitosin itu tinggi, berarti kan oksitosin itu dibutuhkan oleh seorang ibu. Maka jumlah oksitosin yang tinggi tadi akan direspon dengan cara diproduksi lebih tinggi lagi. Ya, ini dalam konteks si janin masih ada di perutnya ibu, di rahimnya ibu. Maka tujuannya apa? Tujuannya supaya sakitnya ibu tidak terlalu lama. Jadi oksitosin terus ditambah jumlahnya. Supaya apa? Supaya kontraksinya semakin cepat, semakin kuat, sehingga dinding rahim semakin kuat menekan bayi supaya cepat keluar. Semakin cepat keluar berarti semakin singkatlah sakitnya ibu tadi ketika melahirkan. Ya, jadi ini termasuk rahmatnya Allah ketika Allah berusaha untuk meringankan beban ibu dalam melahirkan. Jadi ini namanya feedback positif. Jadi jumlah oksitosin yang banyak justru akan diperbanyak lagi supaya si ibu tadi cepat selesai proses kelahirannya. Tapi nanti setelah selesai proses kelahirannya, maka yang terjadi seperti tadi yang saya sampaikan, dikurangi. Ya. Kalau yang negatif feedback itu malah yang sebaliknya. Kalau jumlah hormon tadi misalkan hormon apa? Hormon tiroid ya. Hormon tiroid stimulating hormone ya, TSH-nya tinggi. Maka hormon TSH tinggi ini akan membuat hipotalamus untuk menghentikan produksi tiroid releasing hormone TRH ya. Jadi justru TSH yang tinggi, TSH atau thyroid stimulating hormone yang diproduksi oleh sel yang ada di lobus anterior tinggi, maka tingginya hormon ini akan membuat hipotalamus untuk menghentikan produksi TRH. Yang TRH itu sendiri merupakan hormon yang memerintahkan supaya pituitari memproduksi TSH. TSH. Karena kalau di tiroid itu cuma ada dua hormon ya, ada tiroksin sama ada triiodotironin ya. Ya nanti seperti itu. Jadi kalau di kelenjar tiroid hanya ada dua hormon, tapi kelenjar tiroid itu akan memproduksi hormon ini hormon T3 dan T4 ya. Tadi tiroksin dan triiodo itu hormon yang ke T4 itu hanya akan diproduksi bila mana pituitari mengirimkan hormon kepada kepada tiroid. Bingung kan ya? Gampang. Nanti insya Allah kita akan kita pelajari. Intinya urutannya, hipotalamus mengeluarkan tiroid releasing hormone. Ya. Kemudian dikirim ke kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari akan mengeluarkan tiroid stimulating hormone atau stimulating hormone TSH. TSH diproduksi oleh kelenjar pituitari, yaitu di lobus anteriornya. Akan dikirim ke siapa? Ke kelenjar tiroid yang ada di leher kita, di depannya trakea kita, di bawahnya jakun gampangannya. Oleh itu akan direspon dengan memproduksi hormon tadi yang saya sebut T3 atau tiroksin atau T4 yang namanya sulit, triiodotironin. Nanti mohon dikoreksinya kalau ada kesalahan di penyebutan yang T4 tadi. Gampangannya hormonnya hanya dua yang diproduksi oleh kelenjar tiroid, yaitu T3 dan T4. Kembali lagi ke sekarang kita membahas hipotalamus ya. Nah, kalau di hipotalamus itu ada dua bagian. Kalau bagian namanya supraoptik nukleus yang ada di hipotalamus, maka sel-sel saraf yang di sana akan mensekresikan hormon, namanya hormon adalah ADH. Jadi hormon ADH itu adalah hormon yang diproduksi oleh sel-sel neurosekretori yang ada di hipotalamus, khususnya di daerah supraoptik nukleus. Ya, yang tadi dia berkaitan dengan free water absorption. Kayak tadi misalkan kalau kita kekurangan air, tubuh kita kurang air, maka air kencing yang diproduksi justru akan semakin kental. Maksudnya kadar airnya sedikit supaya racunnya tetap keluar dari tubuh kita, dibuang bareng urin, tapi kandungan airnya tetap terjaga di tubuh kita. Jadi itu yang membuat adalah ini. Sel-sel neurosekretori yang ada di hipotalamus, tepatnya di daerah supraoptik nukleus. Tapi kalau nanti di sini ada namanya paraventricular nukleus, maka sel-sel semacam ini, sel-sel saraf ini akan memproduksi dan mensekresikan hormon oksitosin. Yang tadi adalah berperan untuk kontraksi dinding-dinding rahim dan juga untuk laktasi atau tadi air susu ibu. Next. Linked to childbirth and uterine contractions. Other species have an intermediate lobe, but in humans, this is limited to a small portion of the anterior lobe. It produces melanocyte-stimulating hormone. Ya, dan di beberapa spesies lain itu ternyata kelenjar pituitarinya itu ada 3 bagian, yaitu ada namanya intermediate lobus.
lobus intermediate. Jadi selain lobus anterior, ada lobus posterior dan ada lobus intermediate. Tapi kalau pada manusia, lobus intermediate ini nggak ada karena sudah bergabung dengan lobus anteriornya. Ya. Bagian itu ya jadi bagian yang kalau pada hewan lain itu disebut sebagai lobus intermediate, tapi kalau pada manusia tergabung dalam lobus anterior, bagian itulah yang memproduksi melanocyte stimulating hormone. Berarti ini kemungkinan bagian ini tadi yang bagian disebut sebagai lobus intermediate itu terdiri atas apa? Sel-sel apa tadi? Sel-sel kortikotrof ya. Kortikotrof yang mana dia memproduksi tadi kortikotropin dan juga melanocyte stimulating hormone ya. Jadi itu kurang lebih yang kita bahas pada hari ini terkait kelenjar pituitari. Ya, sekarang kita akhiri sesi ini kita dengan membaca doa sebagaimana yang biasa kita baca sehingga senantiasa apa yang kita pelajari sedikit banyaknya senantiasa bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah dan tidak menjadi penimbang pemberat timbangan amal buruk kita, sebaliknya semoga menjadi timbangan amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أذكياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.